Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ayah bunda? Hari ini kita akan memberikan informasi tentang stimulasi anak sejak dini. Tahukah ayah bunda, inilah alasan mengapa harus stimulasi anak sejak dini. Yang pertama, karena menghindari perkembangan terlambat pada anak. Yang kedua, masa golden age yang tidak akan terulang kembali. Yang ketiga, 80% otak berkembang pada masa anak-anak. Kemudian perkembangan fisik berkembang pesat pada saat anak-anak. Yang terakhir, perkembangan mental dan spiritual mulai terbentuk. Ayah bunda bingung, apa yang harus distimulasi terhadap anak? Tidak usah bingung, cukup ayah bunda bisa membersamai anak, tapi harus fokus. Jadi bukan ayah bunda ada di depan anak, tetapi tidak, hati dan pikirannya tidak terhadap anak. Ayah bunda bisa membersamai anak di dalam kegiatan practical life. Apa itu practical life? Practical life adalah aktivitas kegiatan yang biasa dilakukan oleh orang dewasa, tetapi ini dilakukan oleh anak-anak, namun harus dibersamai sama orang tua. Contohnya seperti apa? Mari kita lihat contoh berikut ini. Yang pertama adalah kegiatan memasak. Nah, dalam kegiatan memasak ada banyak informasi yang bisa ayah bunda sampaikan terhadap anak ketika ayah bunda membersamainya. Contohnya, apa alat-alat yang digunakan oleh anak? Yang pertama. Yang kedua, apa gunanya dari alat yang digunakan oleh anak? Yang ketiga, bahannya apa saja yang akan digunakan? Kemudian mengenalkan fungsi alat, kemudian menanyakan warna sayur, terus menanyakan bentuk sayur seperti apa, kemudian bisa menanyakan beli dari mana sayurnya, terus sayur yang seperti apa yang harus anak-anak makan. Yang terakhir, apa rasanya sayur, kemudian apa manfaatnya sayur bagi anak. Kegiatan yang kedua adalah mencuci sepatu. Ada banyak kegiatan mencuci seperti mencuci piring, mencuci baju. Ini juga bisa menjadi kegiatan, asal dibersamai sama ayah dan bunda. Atau kalau ayahnya sibuk bisa sama bundanya. Kemudian mencuci motor, jangan dilarang-larang anak untuk mencuci motor. Kemudian dari kegiatan yang mencuci yang kita dapat gali adalah yang pertama, informasikan kepada anak kenapa benda harus dicuci. Yang kedua, apa manfaatnya jika benda-benda dicuci. Yang ketiga, ayah bunda bisa menyertakan tentang karakter hemat. Harus hemat air, harus hemat sabun, dan lain-lain. Kemudian setelah dicuci, apa yang harus dilakukan? Jadi ada banyak hal yang dapat kita gali dari kegiatan mencuci. Ayah bunda, kita lihat kegiatan berikutnya. Nah, kegiatan berikutnya sederhana sekali, membuat teh manis. Tampak tidak ada manfaatnya, tetapi ketika ayah bunda bisa membersamai anak membuat teh manis, ada banyak hal yang bisa anak petik. Contoh, untuk nilai agama, membaca basmalah atau membaca hamdalah sebelum dan sesudah membuat teh. Kemudian bahasanya apa? Sebutkan alat bahan yang digunakan. Apa kognitifnya? Berapa sendok gula yang harus disertakan? Apa sosial emosinya? Biarkan anak membuat teh manis sendiri secara mandiri. Apa motoriknya? Dikucek atau dikocek berapa kali putaran. Itu untuk menanamkan motorik halusnya. Kegiatan apa lagi yang harus dilakukan di rumah? Ini ada kegiatan merapihkan sepatu sandal dan menendang bola. Apa yang dapat kita ambil dari kegiatan merapihkan sepatu? Yang pertama, anak biasa rapih dari sejak dini. Kemudian anak tahu tempat di mana menyimpan sepatu dan sandal. Ayah bunda juga bisa menyelipkan apa fungsinya sepatu, apa fungsinya sandal. Kemudian ayah bunda bisa bertanya, sepatu ayah yang mana, sepatu bunda yang mana. Nah, itu kita bisa ambil dari merapihkan sepatu dan sandal. Nah, untuk kegiatan yang bermain bola, anak diajarkan untuk fokus
Kemudian anak berlatih kekuatan otot dan kaki. Kegiatan berikutnya, menggosok gigi. Nah, seberapa penting kegiatan menggosok gigi? Ini sangat penting ayah bunda. Menggosok gigi adalah manfaatnya apa? Terus berlatih kebersihan sejak dini, kemudian menjaga kebersihan gigi. Nah, ini informasikan kepada anak betapa manfaatnya gosok gigi banyak sekali untuk anak kita. Nah, kemudian ada juga kegiatan menjemur kasur. Nah, ini sepele sekali ayah bunda, tetapi ini tuh menyenangkan bagi anak. Menjemur kasur itu apa ya manfaatnya? Nah, ayah bunda bisa komunikasikan dengan anak apa manfaat menjemur kasur. Contohnya, kalau kasur dijemur akan hilang kuman atau menghilangkan debu, kemudian menghilangkan lembab karena kena sinar matahari, kemudian menghilangkan aroma bau. Misalnya kalau anak kecil kan masih ngompol dan lain sebagainya. Nah, itu juga dapat diinformasikan kepada anak-anak. Contoh kegiatan yang lainnya, nah ini adalah mengelompokkan alat makan. Di rumah pasti ayah bunda punya alat makan. Tidak hanya sendok, gelas, ayah bunda boleh mengelompokkan apa saja. Nah, yang dicontohkan di sini adalah mencontohkan pisau, terus sendok, garpu. Tapi sebelum bermain, ayah bunda komunikasikan dengan anak bahayanya pisau seperti apa sehingga pisaunya tidak dimainkan. Jadi setelah diinformasikan bahayanya seperti apa, gunanya seperti apa, baru dikenalkan gambarnya seperti ini. Kemudian disuruh anak untuk mengelompokkan alat-alat makan. Nah, contoh berikutnya ini adalah sholat berjamaah. Kenapa ini gambarnya anaknya ada di sebelah sini? Karena pada saat itu anak mau menjadi imam. Boleh nggak anak kecil jadi imam? Boleh. Ayah bunda menanamkan anak untuk menjadi pemimpin. Kemudian anak juga memahami aturan berjamaah seperti apa. Kemudian anak belajar tertib di saat ibadah. Nah, ayah bunda, selain ini ada banyak kegiatan lainnya yang bisa ayah bunda lakukan di rumah. Itu tadi contoh-contoh kegiatan yang dapat ayah bunda kerjakan bersama anak-anak di rumah. Ingat ayah bunda, bukan seberapa lama ayah bunda membersamai anak, tetapi seberapa fokus ayah bunda hadir dekat anak-anak. Ayah bunda patut bersyukur masa sekarang ini Allah berikan kesempatan untuk mendampingi anak lebih sering. Silahkan manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Hikmahnya adalah jika orang tua mendampingi anak, maka dapat memberikan ketenangan jiwa pada anak. Dampaknya, anak bisa lebih berkonsentrasi. Selain itu, anak juga akan lebih mudah mengerjakan dengan hati senang, tidak ragu dan tidak grogi. Pendidikan anak yang paling utama berada di tangan orang tua atau keluarga. Sebagaimana terdapat dalam Al-Quran, surat At-Tahrim ayat 6, yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka." Terima kasih ayah bunda telah menyaksikan informasi ini. Semoga bermanfaat, salam sehat. Jangan lupa tetap memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.